Setelah sebelumnya saya membahas armor pertama Tony Stark, Iron Man Armor Model 1, sekarang kita memasuki pembahasan armor keduanya. Tanpa basa-basi lebih lanjut, kita mulai aja pembahasannya. Pertama, saya akan mulai membahas bagaimana armor ini dibuat dan cerita dibalik dibuatnya armor ini. Ini dia cerita asal mula bagaimana armor Iron Man kedua ini dibuat. Stark berhadapan dengan Mr. Doll dan dipecundangi dengan mudah oleh Mr. Doll. Untung saja Stark selamat setelah dia terjatuh ke air dan menjauh dari Mr. Doll. Setelah kekalahannya, Stark bergegas pergi kembali ke rumahnya karena armornya sudah hampir kehabisan daya. Karena kalau armornya kehabisan daya, maka jantungnya akan bermasalah dan dia akan mati. Stark sampai di rumah dan langsung mengisi daya armornya. Tapi dia sempat pingsan karena nyaris telat mencolok armornya ke sumber listrik. Setelah kejadian itu, Stark berpikir bahwa armor yang saat ini dia gunakan untuk beraksi sudah tidak efektif lagi. Selain karena bentuknya yang besar dan berat, yang menghabiskan banyak tenaga hanya untuk bergerak, armornya juga menjadi semakin sering kehabisan daya dan harus selalu diisi. Stark lalu membuat armor baru. Dia menargetkan armor barunya lebih ringan dan lebih kecil ketimbang armor sebelumnya. Walaupun armor yang baru ini lebih kecil dari armor sebelumnya, Stark membuat armor barunya ini memiliki kekuatan yang setara dengan armor sebelumnya. Akhirnya, Stark selesai membuat armor barunya. Armor yang dia katakan lebih ringan dan lebih fleksibel ketimbang armor sebelumnya. Stark juga mengatakan bahwa armor barunya ini justru lebih kuat ketimbang armor sebelumnya. Dan itu dia cerita bagaimana Tony Stark membuat Iron Man Armor Model 2. Selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana Stark mengenakan armornya ini. Berikut ini adalah proses bagaimana Tony Stark mengenakan armornya. Di setiap pergelangan armornya ada tenaga listriknya sendiri yang terpisah dari tenaga utama yang ada di dada. Untuk bagian lengan, Stark hanya perlu memasang armornya seperti gelang. Lalu dari dalam gelang itu akan muncul armor lengannya yang tertarik dengan magnet ke arah bahu dan menutup lengannya dalam waktu 2 detik. Sarung tangannya juga memiliki cara kerja yang sama. Stark mengenakan sarung tangannya, lalu magnetnya akan menutup pergelangan tangannya dan nyambung dengan gelang yang dia kenakan di awal tadi. Dan untuk bagian pergelangan kakinya juga sama. Dia hanya perlu mengenakan armornya di area pergelangan kakinya dan magnet armornya akan menarik dan menutupi bagian betis sampai pahanya. Untuk bagian kakinya, dia mengenakan sesuatu yang mirip dengan sandal. Dia hanya perlu menginjak sandal itu dan kakinya akan langsung tertutup dengan armornya. Bagian kepalanya dipasang di leher terlebih dahulu dan sisanya akan menyelimuti bagian kepalanya. Sisanya, dia hanya tinggal menutup wajahnya dengan topengnya. Dan begitulah cara Tony Stark mengenakan Iron Man Armor Model 2. Stark dapat memasukkan semua perlengkapan armornya ini di dalam sebuah koper. Selain armor, di dalam kopernya juga ada perlengkapan-perlengkapan tambahan yang ketika beraksi akan dimasukkan Stark ke dalam sabuk armornya. Oke, sekarang kita memasuki ke pembahasan kemampuan serta alat-alat yang melengkapi armor ini. Berikut ini adalah kemampuan, ketahanan, dan perlengkapan Iron Man Armor Model 2. Tidak rusak ketika dipukul oleh Hulk. Senjata api tidak dapat menembus armor ini. Bahkan peluru-pelurunya memantul dan tidak dapat mempenetrasi armornya. Stark ditahan oleh The Mandarin dengan menggunakan kabel yang ditenagai dari cincinnya. Tapi kekuatan armor ini dapat membebaskan Stark dengan mudah. Tembakan energi dari telapak tangannya dapat menghancurkan dan membuat bebatuan melayang. Bebatuan ini ditembak dan diarahkan ke Hulk. Hulk juga kesulitan menahan serangan tembakan armor ini. Dengan alat yang ada di telapak tangannya ini, Stark dapat memutar-mutar tubuh Hulk dengan memanipulasi zat besi yang ada di tubuh Hulk. Untuk mengejar anggota X-Men yang bernama Angel, Stark menggunakan jet di kakinya dengan berlebihan. Tapi jet di kakinya ini ternyata tidak dapat terbang terlalu cepat dan terlalu tinggi. Hal ini membuat Stark jatuh dari ketinggian. Stark mengaktifkan magnetic repeller yang ada di bagian dalam dada armornya. Magnetic repeller ini memperlambat proses jatuhnya. Karena itu,
Stark berhasil mendarat dengan selamat. Untuk mencegah Angel keluar dari hangar, Stark melemparkan 3 magnet untuk menahan pintu keluar hangar. Magnet ini sangat cepat dan berhasil melewati Angel yang sedang terbang. Saat magnet ini terpasang di pintu, Angel tidak dapat membuka pintunya. Saat Angel mencoba mengunci dan mengurung Stark di dalam sebuah hangar dengan pintu besi, Stark mengaktifkan kekuatan pergelangan tangan armornya dan menaikkan kekuatan lengannya sampai batas tertingginya. Hal ini membuat Stark dapat membuka pintu hangar tadi dengan sangat mudah. Di pergelangan tangan armor ini terdapat meteran daya armornya. Ini berguna bagi Stark untuk mengecek sisa daya armornya agar dapat memperhitungkan berapa lama armornya dapat bertahan. Di bagian sabuk armornya terdapat alat yang dapat meluncurkan tembakan gelombang berfrekuensi tinggi. Di pergelangan tangannya juga ada kalkulator. Dia menggunakan kalkulator untuk menganalisa keadaan dan memperhitungkan probabilitas serangannya. Magnet di telapak tangan armor ini membuat Stark dapat menarik dan mencuri sebuah koper dan membuat koper itu terbang ke tangannya. Dari sabuknya, Stark menyimpan alat pengebor kecil yang dapat dipasang di tangannya. Di bagian bahu armornya terdapat antena yang dapat dipanjangkan. Dengan alat yang bekerja seperti sebuah telepon di bagian sabuknya, Stark dapat mengkontak markas kepolisian lokal. Untuk menghemat daya armornya dalam perjalanan jauh, Stark dapat berhenti terbang dan mengeluarkan roda yang ada di sepatunya. Sepatu rodanya ini setara dengan kecepatan mobil biasa. Jet di sepatu armor ini dapat beroperasi dengan nyaris tanpa suara jika digunakan dengan tenaga yang kecil. Ini sangat berguna ketika Stark mencoba mengikuti targetnya. Armor ini dilengkapi dengan alat bantu pernafasan di dalam air yang membuatnya dapat bertahan di dalam air selama 15 menit. Di bagian kiri armornya terdapat alat penembak suara berfrekuensi tinggi. Di bagian perut armornya terdapat sonar scanner beam yang dapat mendeteksi suara yang dia inginkan. Dia menggunakan ini untuk mencari lokasi roket milik The Mandarin dan mencari lokasinya dengan menganalisa pola suara mesin roketnya. Dengan armornya, Stark cukup cepat untuk menangkap anak panah Hawkeye. Armornya juga dapat melontarkan listrik yang cukup kuat untuk mengaliri rel kereta api dan menyetrum Hawkeye yang sedang berdiri di rel tersebut. Akhirnya kita sampai ke pembahasan terakhir, yaitu kelemahan Iron Man Armor Model 2. Namor memiliki tembakan yang menembakkan serbuk batu gosok. Serbuk ini bereaksi ketika terpapar dengan armor ini. Armornya jadi kaku dan membuat Stark tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk mengejar anggota X-Men yang bernama Angel, Stark menggunakan jet di kakinya dengan berlebihan. Tapi, jet di kakinya ini ternyata tidak dapat terbang terlalu cepat dan terlalu tinggi. Hal ini membuat Stark jatuh dari ketinggian. Hawkeye memiliki anak panah yang berisi bahan kimia yang dapat membuat besi berkarat dalam waktu yang singkat. Ujung panahnya memiliki alat perekat yang membuatnya menempel ke armor Iron Man. Setelah menempel, cairan kimianya keluar dan menyelimuti bagian-bagian armornya. Armornya menjadi kaku dan sulit untuk bergerak. Setelah terkena panah ini, Stark terpaksa melepas bagian-bagian yang terkena panah tadi dan bersembunyi. Ya, itu dia tadi pembahasan tentang Iron Man Armor Model 2. Pantengin terus channel ini untuk pembahasan armor Iron Man selanjutnya. Sambil menunggu pembahasan armor selanjutnya, kalian bisa menonton video-video berikut ini terlebih dahulu. Terima kasih.